Di era new normal, kita harus beradaptasi dengan kondisi di sekitar kita. Seperti di dalam lingkungan kerja, semua harus dirubah. Untuk menjaga protokol kesehatan, salah satunya menghindari kerumunan saat pelatihan. Untuk itu, kami membuat inovasi peningkatan kualitas pelatihan virtual BPS Kabupaten Semarang. Belajar dari pelatihan Susnas, Sakernas, dan SP 2020 yang terselenggara secara virtual, pada tahun 2021 nantinya, Kepala BPS meminta agar daerah siap menerima apabila pelatihan didominasi dengan pelatihan secara virtual. Terlebih lagi, perkembangan COVID-19 di Kabupaten Semarang belum juga membaik, di mana tidak ada satupun kecamatan yang termasuk ke dalam zona hijau. Pandemi COVID-19 membuat masyarakat hidup dalam ketidakpastian. Data per tanggal 29 Desember 2020, jumlah pasien positif COVID-19 di Kabupaten Semarang mencapai 5.805 orang. Kondisi zona COVID-19 di Kabupaten Semarang, ada 4 kecamatan masuk zona merah dan 15 kecamatan masuk zona orange. Untuk itu, masyarakat harus tetap mematuhi protokol kesehatan dan menjaga jarak. Jika kondisi tahun 2021, virus corona masih menyebar, maka pelatihan virtual menjadi solusi terbaik. Untuk mendukung hal tersebut, instruktur harus paham materi dan mempunyai strategi agar pelatihan virtual tidak jenuh. Sementara, petugas mitra juga perlu memahami konsep, definisi, dan SOP setelah mengikuti pelatihan virtual. Bagaimana membuat pelatihan virtual ini memberikan hasil yang sama efektifnya dengan pelatihan tatap muka? Tujuan dari inovasi ini adalah memberikan rekomendasi strategi, taktik, dan mitigasi risiko agar pelatihan secara virtual di tahun 2021 menghasilkan petugas yang kompeten. Kelebihan pelatihan secara daring itu lebih fleksibel karena tidak diperlukan mobilisasi peserta ke tempat pelatihan. Kemudian kelemahannya adalah jaringan internet di beberapa daerah itu tidak stabil, sehingga pada saat penyampaian materi berlangsung terkadang loss signal, sehingga seorang instruktur harus mengulang-ulangi materi pelatihan. Harapannya ke depan adalah bahwa semua peserta pelatihan mempunyai komitmen yang tinggi dalam mengikuti pelatihan, sehingga materi yang disampaikan secara daring dapat dipahami peserta secara utuh, tidak sepotong-sepotong. Fleksibel, bisa dilakukan dari mana saja, tapi kadang terkendala jaringan, terus bosan dan susah tanya jawab. Kalau untuk harapan kedepannya, semoga bisa dilaksanakan dalam kelompok kecil dan dalam setiap sesi pelatihannya banyak tanya. Dalam menganalisa inovasi pelatihan virtual, kami menggunakan analisis SWOT yang meliputi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan strategi di antaranya meningkatkan pemahaman mitra dalam menguasai konsep definisi selama pelatihan virtual, melakukan inovasi dalam pelatihan virtual agar instruktur dan mitra tidak mengalami kejenuhan, memperbaiki atau meningkatkan infrastruktur kantor. Untuk menjalankan strategi, diperlukan taktik yang lebih detail, di antaranya: yang pertama, merekrut petugas mitra yang sudah berpengalaman dan kompeten. Yang kedua, melakukan pengawasan dan supervisi pelatihan virtual dengan cara pembagian kelompok pelatihan virtual maksimal 4 orang. Yang ketiga, pelatihan virtual dilakukan menggunakan 2 viewer atau laptop, sehingga instruktur bisa sambil berdiri atau jalan ketika memberikan materi, dan ada 1 panitia yang bertugas mengawasi peserta. Yang keempat, dalam setiap sesi pelatihan virtual diadakan sesi diskusi, tanya jawab, dan role playing, sehingga mitra dapat lebih memahami materi. Yang kelima, pemberian uang pulsa sebagai kompensasi selama pelatihan berlangsung. Yang terakhir, melengkapi fasilitas kantor seperti webcam dan headset untuk menunjang kelancaran pelatihan. Apa yang terjadi jika semua strategi dan taktik tidak berjalan dengan sesuai rencana? Maka diperlukan adanya mitigasi risiko untuk mengantisipasi hal terburuk, di antaranya: 1. Dilakukan remedial pendalaman untuk mitra yang nilainya belum mencukupi nilai standar. 2. Pengawas mengulang beberapa materi yang belum dipahami oleh mitra. 3. Di awal pendataan, pengawas lebih intens dalam melakukan pengawasan agar tidak terjadi banyak kesalahan di kemudian hari. 4. Pengawas melakukan penjaminan kualitas setelah pengumpulan dokumen hasil pencacahan. 5. Dibuatkan grup daring untuk forum diskusi. Dengan adanya inovasi ini, pelatihan virtual di masa depan tidak lagi menjadi sebuah beban, tetapi dapat menjadi rekomendasi solusi yang efektif dan efisien atas fenomena yang terjadi.